Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Oktaviana Wijaya dengan NIM 10202240028. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, saya dapat menyusun laporan ini, laporan UTS, mata kuliah sistem basis data, dengan judul Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Transaksi Pembayaran di Rumah Sakit Bakti Sehat. Di sini yang pertama ada IRD. Di sini saya membuat 6 entitas. Yang pertama yaitu ada pasien. Pasien 228 ini memiliki 6 atribut yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan golongan darah. Tanggal lahir ini memiliki atribut turunan yaitu umur. Kemudian pasien ini eh, memiliki relasi one to many ke transaksi. Jadi satu pasien bisa melakukan banyak transaksi atau satu pasien bisa memiliki banyak transaksi. Transaksi ini memiliki tiga atribut yaitu ID transaksi, ID pasien, dan waktu. Di sini ID pasien merupakan foreign key dari tabel pasien 228. Kemudian transaksi 228 itu memiliki relasi one to many ke detail transaksi 228. Jadi satu transaksi ini mencakup banyak detail transaksi, yaitu ada ID detail, ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan totalnya. Kemudian detail transaksi ini memiliki relasi many to many ke layanan 228. Jadi setiap detail transaksi ini mencakup banyak layanan. Nah, di layanan ini ada 5 atribut yaitu ID layanan sebagai primary key, kemudian ada nama layanan, harga, dan di sini ada 2 foreign key yaitu ID kategori dan ID unit. Nah, kemudian ada ini ya, entitas unit yang memiliki 2 atribut yaitu ID unit dan nama unit, memiliki relasi one to many ke layanan yaitu satu unit menyediakan banyak layanan. Kemudian di sini ada entitas kategori 228 memiliki 2 atribut yaitu ID kategori dan nama kategori. Memiliki relasi one to many ke layanan, yaitu satu kategori termasuk ke dalam banyak layanan. Kemudian di sini ada bab 2 relational model. Setelah tadi membuat versi chain, saya membuat versi relational model menggunakan MySQL Workbench. Di sini lebih lengkap karena ada tipe datanya dan terlihat mana primary key-nya, mana foreign key-nya. Nah, di pasien 228 ini primary key-nya ada di ID pasien dengan tipe data integer. Kemudian di transaksi ini eh, primary key-nya yaitu ID transaksi dan ada foreign key-nya ID pasien dari tabel pasien 228. Nah, ke transaksi ini memiliki transaksi one to many. Kemudian transaksi ke detail transaksi ini memiliki relasi one to many juga. Nah, di detail transaksi ini ada primary key yaitu ID detail. Kemudian ada foreign key-nya yaitu ID transaksi dari tabel transaksi 228. Nah, kemudian detail transaksi ini memiliki relasi many to many ke layanan 228. Sehingga menghasilkan tabel baru jika dikerjakan di dalam MySQL Workbench. Nah, jadi di tabel barunya ini ada 2 foreign key yaitu ID layanan dan ID detail. Nah, kemudian di layanan ini dia punya primary key itu ID layanan, kemudian ada 2 foreign key-nya yaitu ada ID kategori dan ID unit. Nah, di unit ini dia punya satu primary key yaitu ID unit dan di kategori pun dia memiliki satu primary key yaitu ID kategori. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu ada DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language.
Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu data definition language. Jadi di sini saya membuatnya menggunakan Laragon, kemudian masuk ke PHP Saya membuatnya menggunakan query yaitu membuat database dulu yang pertama dengan sintaksnya create database dan nama database. Di sini saya menggunakan namanya Rumah Sakit Bakti Sehat. Nah, kemudian di sini saya membuat 7 tabel beserta tabel yang tadi merupakan hasil many to many dari data transaksi ke layanan. Jadi di em, PHP MyAdmin-nya saya tambahkan menjadi tabel juga. Nah, kemudian di sini sintaksnya itu menggunakan creatable, kemudian nama ininya, nama tabelnya. Kemudian di sini saya mengisi semuanya not null agar semuanya harus terisi. Jadi semuanya memiliki nilai gitu. Di sini primary key-nya ID pasien. Kemudian yang kedua ada tabel transaksi sama menggunakan sintaks creatable. Di sini foreign key-nya ID pasien dari tabel pasien 228. Kemudian ada tabel detail transaksi. Nah, di sini primary key-nya ID detail, terus ada atributnya itu jumlah, terus ada ID transaksi yaitu foreign key dari tabel transaksi 228. Terus ada tabel unit sama tabel kategori. Ini yang masing-masing punya satu primary key dan tanpa foreign key, yaitu primary key-nya ID unit dan ID kategori dan not null dua-duanya. Kemudian ada tabel layanan. Di sini ada ID layanan sebagai primary key, kemudian ada nama layanan dan harga sebagai atribut, kemudian ada ID kategori dan ID unit sebagai foreign key dari tabel kategori 228 dan tabel unit 228. Kemudian di sini ada tabel layanan detail transaksi yang tadi sudah saya mention. Ini merupakan tabel hasil many to many dari detail transaksi ke layanan. Di sini foreign key-nya ada dua, yaitu ID layanan dan ID detail dari tabel layanan dan detail transaksi. Kemudian saya membuat primary key, ID layanan, dan ID detail. Nah, kemudian selanjutnya ada data manipulation language. Nah, di sini saya juga menggunakan query, jadi saya membuatnya manual. Di sini menggunakan keywordnya insert into, kemudian nama tabelnya. Di sini sudah tertera jelas, urutannya itu ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan golongan darah. Nah, fungsinya DML ini dia tuh untuk memasukkan nilai ke dalam setiap kolom yang ada di satu tabel tersebut. Jadi kita masukinnya manual dan satu-satu ke tabel tersebut dia masukinnya value-nya apa aja kayak gitu. Nah, ini sintaksnya. Kemudian tadi saya melakukan validasi dengan select from pasien 228 dan ini hasilnya. Jadi ada ID pasien, nama pasiennya, alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan golongan darahnya. Kemudian yang kedua ada di transaksi 228. Di sini juga masih menggunakan insert into untuk mengisi nilai ke kolom yang ada di dalam tabel transaksi 228. Yaitu ada ID transaksinya, ID pasien, waktu transaksi. Nah, di sini saya kalau ID pasien saya pakai kode 1 di depan, terus ID transaksi saya pakai kode 5 di depannya. Ini tujuannya agar memudahkan. Jadi ketika kita lihat ada kode 5 mungkin oh itu berarti ID transaksi. Jadi kita bisa mencari lebih cepat dan efisiensi waktu. Nah, ini hasil selectnya. Jadi hasilnya ada ID transaksi, terus waktu transaksinya. Di sini ada jamnya karena saya menggunakan tipe data date time. Kemudian ada ID pasiennya. Kemudian di sini selanjutnya ada memasukkan nilai ke dalam tabel kategori 228. Di sini ID kategorinya saya memakai kode dengan angka 3. Terus hasil selectnya seperti ini.
Ada ID kategori dan nama kategorinya yaitu konsultasi, pemeriksaan, vaksinasi, pengobatan, dan pelayanan gawat darurat. Kemudian ada memasukkan nilai ke unit 228. Jadi ada poliklinik, laboratorium, surgical unit, unit gawat darurat, farmasi. Nah, di sini saya menggunakan kode unik yaitu angka 2 untuk unit. Dan ini hasil seleknya ada tabel unit ini ada kolom unit, ID unit, dan nama unitnya. Kemudian di sini insert into layanan, kita memasukkan nilai ke dalam tabel layanan dengan kode ID layanan itu 4. Kemudian di sini ada harganya juga, jadi harganya saya simpannya di layanan, di tabel layanan. Kemudian ini hasil selectnya, ada ID layanan, nama layanan, harganya, ID kategori, dan ID unit. Kemudian di detail transaksi, ini saya baru mencantumkan jumlah transaksi, ID transaksi, dan ID detailnya. Dia memakai berapa layanan gitu di Rumah Sakit Bakti Sehat ini. Kemudian ada totalnya. Di sini totalnya saya masih menghitung manual, yaitu di sini ada jumlahnya. Nah, ini hasil selectnya jadi seperti ini, ID detail, jumlah layanan yang dia gunakan, ID transaksi, dan total harganya. Terus ada yang terakhir adalah layanan detail transaksi 228. Ini tabel hasil dari many to many detail transaksi ke layanan. Di sini saya memasukkan 7, 7 nilai, karena di sini kan eh, karena di sini dengan ID detail 6004 tuh dia melakukan 3 layanan, yaitu 2 untuk pemesanan kamar dan 1 untuk konsultasi. Kemudian di sini juga yang ID 6005 dia juga melakukan 2 layanan. Nah, di sini saya menambahkan jumlah layanan agar saat menghitung totalnya harganya itu tidak sulit. Jadi kita bisa melihat dari sini. Ini hasil selectnya, ID layanan, ID detail, dan jumlah layanan. Kemudian di bab 4 ada normalisasi. Jadi kita diberikan tabel unnormalized, yaitu di sini ada redundansi di kolom ID layanan dan nama layanan. Yaitu di sini ada duplikasi data atau data ganda. Nah, yang pertama saya mentransformasikannya ke dalam first normal form. Jadi saya memecahnya sehingga dalam satu kolom itu hanya memiliki 1 nilai. Kemudian setelah berhasil di first normal form, saya lanjut ke second normal form. Di sini tuh fungsinya dia tuh untuk menghilangkan ketergantungan terhadap primary key, atribut yang bergantung ke primary key. Misalkan nih, nama pasien kan dia tuh udah termasuk ke dalam ID pasien. Jadi nama pasien ini udah nggak mungkin masuknya ke ID transaksi atau ID detail. Dia pasti masuknya ke ID pasien. Jadi nanti kita hanya menggunakan ID pasiennya saja. Nah, itu tujuannya di second normal form. Jadi kita memecahnya, jadi ada tabel pasiennya, tabel transaksinya apa aja, tabel layanan, tabel detail transaksi. Nah, setelah itu baru nih di third normal form ini, jadi kita tuh setiap atribut hanya bergantung ke primary key-nya, enggak ke atribut lainnya. Jadi maksudnya di third normal form ini, eh, di sini tuh lebih efisien karena yang digunakan hanya benar-benar eh, yang sangat dibutuhkan primary key-nya. Jadi seperti di sini di sini menambahkan tabel harga layanan karena kalau di second normal form itu masih menyatu dengan tabel layanan. Jadi data tidak redundan, efisien. Sekian presentasi laporan UTS dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.